Allah menciptakan kita lalu menjalani kehidupan di muka bumi, diberitakan oleh Al-Quran bahwa inti kehidupan kita memiliki dua tugas utama. Pertama, tidaklah kita diciptakan kecuali seluruh aktivitas kita diarahkan untuk menjadi ibadah. Demikian ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar seluruh aktivitasnya bertujuan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita telah bahas dengan tuntas. Ayat ini memberikan isyarat bahwa inti kehidupan kita adalah untuk ibadah. Jadi kalau ada seseorang yang dalam hidupnya tidak menunaikan ibadah kepada Allah, seakan-akan dia sedang keluar dari esensi kehidupannya. Yang kedua, kita dicipta oleh Allah. Di antara peran yang penting adalah menjadi khalifah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking pentingnya fungsi yang kedua ini sampai Allah umumkan, firmankan, launching kita sebagai khalifah disampaikan di hadapan para malaikat. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman pada para malaikat, kami ingin jadikan di muka bumi, lihat baik-baik, manusia itu sebagai khalifah. Khalifah yaitu orang-orang yang saling menggantikan antar generasi dengan yang lainnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di bumi, hal-hal yang bermanfaat. Demikian ditafsirkan kembali oleh Al-Quran di surah ke-21 Al-Anbiya itu ayat 105. Ayat 105. Laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dzikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah menyampaikan, dan sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur yang sebelumnya telah dituliskan di Lauh Al-Mahfuz. Jadi di Zabur saja dituliskan, di Lauh Mahfuz dituliskan. Maka Al-Quran menetapkan ketegasannya. Apa itu? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi itu akan diwarisi. Diwarisi itu digantikan, diteruskan, diberikan. Pada siapa? Hamba-hamba Allah yang mau berbuat baik. Salih, berbuat baik karena Allah. Karena itulah ketika kita diciptakan, kita beraktivitas, tidak diperkenankan oleh Allah aktivitas kita, kecuali menghadirkan manfaat dan kebaikan-kebaikan. Mata kalau melihat, pasti diinginkan melihat yang baik-baik. Karena itulah ketika kita mata berbuat salah, maka Allah kembali meluruskan. Bahkan diberikan hukuman dan larangan itu bukan untuk menghukum kita, tapi supaya kita kembali pada nilai-nilai kebaikan kita. Di saat mata Anda digunakan pada yang tidak baik, maka Anda sedang keluar dari fitrah penciptaan Anda. Saat lisan kita berbicara yang tidak baik, maka kita sedang keluar dari esensi kemanusiaan kita. Karena itulah lisan dilarang untuk mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaum. Karena itu Allah tidak suka kalau lisan ini dipakai untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin. Karena itu Allah tidak ridha kalau lisan ini digunakan untuk bergibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai dengan ke tangan. Ya wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang menggunakan tangannya untuk curang. Curang dalam bisnisnya, curang dalam timbangannya, curang dalam pekerjaannya. Lebih baik tangannya dipotong saja daripada digunakan pada yang tidak bermanfaat. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri, laki-laki perempuan, potong saja. Aku enggak suka kalau tangannya dipakai pada yang tidak baik. Tangan ini saat diciptakan untuk yang baik-baik. Memberi, bukan untuk menipu. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah, ingat, Allah menegaskan hamba Allah itu yang diaku hamba Allah yang penyayang. Itu kalau jalan begitu tawadhu. Jadi kalau ada orang jalannya tidak tawadhu, sombong dia, ria dia, sum'ah dia, maka mohon maaf, saat yang bersamaan Allah tidak mengakuinya sebagai seorang hamba. Bukan hamba Allah kalau jalannya sombong. Karena itu banyak larangan di Quran supaya kita tidak berjalan dengan angkuh. Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan dengan sombong.
jalan angkuh, jalan ria, jalan pamer. Saat ada seseorang sedang ria, pamer, angkuh, maka sesungguhnya bukan sekedar ia keluar dari hakikat kemanusiaannya, tapi juga saat yang bersamaan dia tidak diakui sebagai hamba Allah yang penyayang.